Shalom, selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Utniel Marcelinus Bora, NIM 1734030005, kelas B reguler sore, jurusan Sosiologi semester 7. Di sini saya akan membahas isi buku yang saya sudah review, yaitu tugas review buku ke-7, mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial, yang berjudul Ekonomi Politik Masalah Sosial. Masalah kita yang paling serius adalah masalah sosial. Bagi yang tidak ada solusi teknis, hanya solusi manusia. Majalah IME menyatakan dekade pertama abad ini sebagai dekade dari neraka. Dekade ini sama mengirikannya dengan dekade masa damai manapun dalam seluruh sejarah bangsa itu. Itu adalah suatu dekade didefinisikan oleh teror perang, cacat alami, ledakan ekonomi dan hancuran ketakutan, ketidakamanan divisi, penurunan kelas menengah, dan meredupkan mimpi Amerika. Berikut ini beberapa indikator meningkatnya masalah sosial selama dekade yang kacau ini. Pemilihan presiden tahun 2000 adalah yang paling memecah belah dan membingungkan dalam sejarah Amerika, dengan George W. Bush terpilih meskipun dia memiliki 500.000 lebih sedikit suara dari Al Gore. Bab 1, pendekatan sosiologi untuk masalah sosial. Teroris Islam terbang pesawat jet dibajak ke World Trade Center dan Pentagon, membunuh hampir 3.000 orang. Amerika Serikat menyerang Afghanistan pada tahun 2001, dan pada Kongres tahun 2002 tindakan resmi militer terhadap Irak. Perang ini biaya diperkirakan penduduk Irak dan Afghanistan, dan semakin menghancurkan Timur Tengah. Badai Katrina melanda Teluk Meksiko pada tahun 2005. Alat penyebab gempa alami miliar kerusakan dan perpindahan ratusan ribu orang. Para tanggul protecting New Orleans dikenal tidak memandai sebelum badai, dan mereka tidak bertahan. Tanggapan dari pemerintah federal dan negara sangat tidak memadai. Pada tahun 2008 saja D2 turun 34% dan S&P 500 turun 38,5%. Yang terburuk menurun sejak tahun 1930-an. Pengangguran lebih dari untuk dekade ini adalah nol. Dalam beberapa dekade terakhir, pekerjaan rata-rata keuntungan penciptaan mencapai 20%. Herd 2010, pendapatan rata-rata rumah tangga turun dari pada tahun 2000 menjadi hidup di bawah garis kemiskinan. Oleh 2018 angkanya 13,2%. Persentase orang Amerika tanpa asuransi kesehatan naik dari 13,7% untuk 15,4%. Gelombang perumahan menyisakan 23% pemilik rumah berhitung naik tajam. Banyak perusahaan besar seperti KMRT, United Airlines, City, Lehman Brothers, General Motors, dan Kirles bangkrut selama dekade ini. Harga satu herbal minyak berubah dari $25 menjadi $150 dan berakhir tahun 2009 di atas 70. Mengurus ekonomi, singkatnya, ini adalah satu dekade perubahan dramatis yang dari itu negatif. Serikat negara mengalami serangan terburuk oleh orang asing, bencana alam terburuknya, pemilihan yang paling memecah belah, dan kemerosotan ekonominya yang terburuk sejak masa kejaya depresi dan memicu dua perang. Keduanya berlangsung lebih lama daripada Perang Dunia Kedua. Buku ini menyoroti problem-problem sosial yang diajukan selama dekade terakhir ini. Masalah ini yang akan kita selidiki adalah konsekuensi dari populasi, pertumbuhan, dan perubahan jumlah resmi penduduk 2006 pada tahun 2043 ketika pembaca khas ini
teksnya sekitar 52 tahun. Diperkirakan bahwa Amerika Serikat akan menambahkan 100 juta orang lainnya, mencapai 400 juta. Apa yang akan hidup di kesatuan negara menjadi seperti apakah problem-problem dewasa ini dihilangkan atau dikurangi atau malah memburuk? Pertentangan sidar isu-isu ini, imigrasi dan brewing di Amerika. Setengah dari 100 mil terakhir singa Amerika adalah imigran dan as Amerika dari kecil. Setengah dari berikutnya 100 juta akan menjadi imigran atau anak-anak mereka. Tanpa mereka dewasa ini jumlah penduduk Latino berjumlah 16 juta ketimbang 44 juta dan orang Amerika Asia berjumlah 2 juta bukan 13 juta. Campuran akan sedemikian rupa sehingga non-kulit putih akan mengungguli kulit putih sebagai mayoritas, mengobarkan keresahan ras atau etnis di antara mereka ketika mereka mengalami diskriminasi dan pekerjaan dengan gaji rendah dan merendahkan martabat, serta di antara kelahiran bangsa itu yang khawatir bahwa upah rendah dari imigrasi baru-baru ini akan mengambil pekerjaan mereka atau menjaga upah mereka tetap rendah dengan tambahan jutaan imigran yang ditambahkan dalam beberapa dekade mendatang. Daerah pedesaan yang tadinya putih dan kota-kota kecil akan mulai menghadapi tantangan penduduk etnis dan ras baru. Uban Amerika setelah tahun 2030, 1 dari 5 kita warga setidaknya akan berusia 65 tahun. Hampir sama dengan proporsi di Florida saat ini. Peningkatan jumlah lansia akan menimbulkan masalah dalam pendanaan sosial dan pengobatan, memberikan beban yang lebih besar kepada kaum muda untuk mendukung para lansia melalui program HC, kesenjangan antara para pekerja yang mendukung tua dengan pajak gaji akan memiliki ras serta dimensi garasional karena biji besi akan menjadi hiasan dengan susah dan kecuali Owen Taroda Tegiet yang kesejahteraan dan pendapatan kesejahteraan meningkat sementara serangga pekerja membusuk. Kesenjangan sekarang di tingkat rekor mengakibatkan berkurangnya kelas menengah seperti yang dikatakan Bill Myers. Hasilnya ini pekerja sebagai besar dikumulasi pada TPT. Teres Sikiti memiliki everything yang paling profesional. Di 190 pangeran ke anak laki-laki tot rekor ans telinga sehingga tergenah Kopstot dari 100 kepala tertinggi Erkotisi Cutri as 30 kali lebih tinggi dari gajinya. Melaporkan sebuah penelitian oleh The American Accountants Robert Kaur melewati setengah entry Million King Americans yang Square pendekatan ilmu pengetahuan untuk masalah sosial kemana itu adalah yang terbaik yang pernah ada. Sebagai ekonomi telah mengalami pergeseran dramatis dari satu didominasi oleh produksi menjadi satu sekarang dikat oleh profesi pelayanan dan koleksi penyimpanan, dan dia tidak pernah berhenti di industri tewan mencoba sebagian besar manufaktur sekarang dilakukan di negara-negara Faroe di mana kita perusahaan-perusahaan menghasilkan produk yang sama tetapi dengan tenaga kerja yang lebih murah, pajak yang lebih rendah dan kontrol pemerintah yang lebih sedikit. Beberapa layanan seperti penelitian akuntansi dan pusat panggilan juga telah ditransfer ke perusahaan luar negeri untuk meningkatkan laba saat ini. Tren ini berdampak negatif terhadap kita, para pekerja dengan
membuat pekerjaan mereka lebih tidak aman dan mengurangi atau menghilangkan keuntungan mereka. Dalam beberapa dekade mendatang, seraya 100 juta orang ditambahkan dan teknologi baru yang meningkatkan globalisasi dikembangkan. Apakah kondisi kerja dan standar kehidupan pekerja as akan merosot atau menjadi peningkat di penderitaan orang miskin? Salah satu dari 8 orang Amerika miskin, sekitar 35,9 juta orang Amerika menerima perangko makanan pada tahun 2009, meningkat dari 29,1 juta orang per tahun. Pemerintah makan darurat dan orang yang mencari perlindungan darurat meningkat sekitar 46,3 juta orang Amerika pada tahun 2008 tidak memiliki asuransi kesehatan, termasuk 1 dari 5 pekerja dan 73 juta anak. Pemerintah menganggap orang-orang yang berpenghasilan kurang dari 50% angka kemiskinan sangat miskin. Pada tahun 2008, 170 juta orang